Dito Mahendra waspada, Nikita Mirzani tulis kalimat ancaman ini pasca bebas bakal laporkan balik. Saya menduga ada aliran dana atau suap yang diterima oleh oknum kejaksaan yang menangani kasus saya. Informasi saya dapat dari salah satu pegawai kejaksaan itu sendiri dan beliau mau menjadi saksi, bahkan beliau siap untuk dilepas dari jabatannya. Peperangan terus dikibarkan. Peperangan di persidangan, Bang, ya? Iya, perang merdeka. Itu aja. Satu hal ya, catat, saya beritahu, Niki bukan pembunuh, Niki bukan narkotik, Niki bukan teroris. Dia hanya memposting pendapat dia bahwa ini ada seseorang yang bermasalah dan seterusnya. Menurut tafsir itu adalah sebuah perbuatan pidana. Menurut tafsirnya kami itu bukan. Nah, pemerintah tahun 2016 itu kemudian melakukan revisi pemerintah bersama DPR itu jelas-jelas tujuannya adalah menghilang kebiasaan dari aparat penegak hukum yang menahan pelaku, menahan tersangka sebelum diadili. Jadi adili dulu. Kalau sudah diadili, terbukti ada penghinaan dan pencemaran nama baik, maka baru kemudian diputuskan itu hukumannya. Tapi belum tiba-tiba oleh penegak hukum langsung ditahan. Untuk Niki di akhir tahun, di penghujung tahun ini adalah sebuah gift. Tidak bisa dipungkiri bahwa saat ini ada campur tangan Tuhan yang berperan karena melihat ketidakadilan yang sudah terpampang dan tertonton oleh seluruh rakyat Indonesia. Nikita Mirzani kini resmi bebas setelah 2 bulan lamanya harus mendekam di balik jeruji besi hingga menjalani serangkaian proses persidangan. Nikita Mirzani yang merasakan kelegaan luar biasa pun tak mampu menyembunyikan rasa bahagianya. Terpantau dari akun Instagram @nikitamirzani mawardi 172. Kamis 29 Desember, Nikita Mirzani mengunggah postingan pertamanya usai terbebas dari jeratan hukum. Di slide pertama tampak Nikita Mirzani yang tampil cantik sedang berjalan di dalam ruang sidang. Dalam slide kedua tampak potret Nikita yang mengenakan penyangga leher dijepret dari jarak dekat. Kemudian ia juga mengunggah fotonya saat sedang bersalaman dengan pengacaranya Fahmi Bahmid hingga saat berpelukan dengan Fitri Salhuteru. Tampak pula foto berkas dari Pengadilan Negeri Serang kelas 1A yang menyatakan bahwa tuntutan JPU kepada Nikita Mirzani tidak diterima. Lewat caption, Nikita Mirzani pun mengungkapkan rasa bahagianya bisa bebas dari tuntutan hukum. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantunya. 2 bulan lebih, 2 minggu, kalian boleh penjarakan badan saya tapi tidak suara saya. Jangan pernah takut selama kita benar, tidak ada yang membela kita selain diri kita sendiri. Demikian tulisnya. Terima kasih untuk Bapak Hakim yang mulia sudah bijaksana memutuskan kasus rekayasa yang saya hadapi. Ternyata masih ada hakim yang jujur dan baik di negeri ini yang menjadi wakil Tuhan di bumi. Terima kasih untuk Ketua PP Pak Johan yang selalu mensupport dan selalu mengkhawatirkan saya selama di rutan. Terima kasih untuk Teteh Tania yang selalu setiap hari kirim saya makanan. Terima kasih tak terhingga untuk Pujianto Aji yang selalu ada untuk saya selama saya di dalam rutan dan selalu menguatkan saya. Terima kasih kakak Fitri Salhuteru, aku gak tahu mau ngomong apa lagi kalau untuk kakak. Dan tidak lupa juga untuk lawyer saya paling hebat sebumi pertiwi ini, Fahmi Bahmid, advokat yang selalu memperjuangkan saya. Terima kasih untuk sahabat-sahabat saya, para pecinta saya, yang selalu menyempatkan diri untuk hadir setiap sidang. Demikian tulisnya. Tak cukup sampai di situ, ia juga menuliskan kalimat ancaman untuk orang yang sudah membuatnya menderita. Dalam hal ini tentunya sosok Dito Mahendra yang sudah melaporkannya atas kasus pencemaran nama baik. Alhamdulillah saya pulang bebas demi hukum. Tunggu gebrakan saya di tahun 2023. Selamat menyambut tahun baru semuanya. Yes, wanita Amazon is comeback. Demikian lanjutnya. Nikita Mirzani dibebaskan dari dakwaan jaksa atas pencemaran nama baik Dito Mahendra. Nikita pun menangis histeris usai mendengarkan putusan hakim di Pengadilan Negeri Serang Kamis 29 Desember. Nikita Mirzani menangis histeris di persidangan. Pendukung Nikita Mirzani juga menangis di dalam pengadilan. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang memvonis bebas Nikita Mirzani. Hakim langsung memutus perkara ini setelah beberapa kali saksi korban Mahendra Dito yang tak kunjung datang.
Mengadili menyatakan penuntutan penuntut umum atas dakwaan Nikita Mirzani tidak dapat diterima. Kata Hakim Ketua Dedi Adisaputra di PN Serang, Hakim memerintahkan Nikita dibebaskan usai pembacaan putusan. Hakim memerintahkan Panitia PN Serang mengembalikan berkas perkara atas nama Nikita Mirzani ke penuntut umum. 2. Membebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan, kata majelis. Putusan ini diambil setelah majelis hakim melakukan musyawarah. Nikita Mirzani didakwa pencemaran nama baik. Sebelumnya, Nikita Mirzani didakwa pencemaran nama baik terhadap pelapor Dito Mahendra. Di sidang dengan agenda dakwaan, Nikita dengan sengaja mentransmisikan dan mendistribusikan muatan penghinaan dan pencemaran nama baik dengan memanfaatkan keartisannya. Jaksa Selamat menyatakan terdakwa tidak sedang adanya pihak yang mengganggu kehidupan terdakwa. Ada tuduhan bahwa terdakwa berpacaran dengan suami Nindi Ayunda, dan itu juga terkait pengiriman bunga mengatasnamakan suami Nindi Ayunda. Selanjutnya, timbulnya terdakwa menyampaikan kepada masyarakat perihal peristiwa tersebut dengan memanfaatkan ketenaran sebagai publik figur. Kata Selamat, akhirnya selebritas Nikita Mirzani bebas dari tahanan terkait kasus pencemaran nama baik Dito Mahendra. Ternyata ada alasan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang memutuskan untuk membebaskan Nikita Mirzani dari rumah tahanan Serang. Salah satunya karena saksi korban Dito Mahendra tidak bisa dihadirkan oleh JPU. Ketua Majelis Hakim Dedi Adisaputra menyebut berdasarkan pertimbangan pasal 27 tentang UU ITE merupakan delik aduan, maka keterangan saksi korban penting untuk didengarkan di persidangan. Dalam penjelasan pasal 159 KUHP, menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang dan mengatur saksi sebagai alat bukti, kata Dedi. Disebutkan Dedi merujuk pasal 160 KUHP bahwa yang pertama didengar adalah saksi korban yakni Dito Mahendra. Namun saksi tidak hadir setelah penuntut umum 4 kali mengupayakannya untuk hadir. Untuk membuktikan dakwaannya, JPU telah memanggil saksi Dito Mahendra, namun persidangan penuntut umum beberapa kali tidak dapat menghadirkan. Berdasarkan KUHP, Dito Mahendra telah dipanggil sah, ujar Dedi. Menurut Dedi, Hakim sudah melakukan penetapan pada 19 Desember 2022 untuk memerintahkan JPU menghadirkan saksi korban. Hanya saja hingga persidangan hari ini penuntut umum tidak bisa menghadirkan Dito Mahendra. Bahkan menurut laporan jaksa, terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Dito telah meninggalkan wilayah Indonesia. Hakim pun menilai cukup alasan penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima dan memerintahkan agar terdakwa dibebaskan dari tahanan. Kemudian Hakim juga mengembalikan berkas perkara kasus pencemaran nama baik dari UU ITE ke penuntut umum karena penuntutan tidak sah. Berobat ke Malaysia, Dito Mahendra absen jadi saksi di sidang Nikita Mirzani.